Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, selamat malam, tergantung teman-teman menonton video saya. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Mahmud Al-Pusari SPD MPD telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menampilkan dan memperlihatkan tentang materi pencemaran air. Sebelum kita ke materi dan pembahasan, ada baiknya saya memperkenalkan terlebih dahulu. Ibarat pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, nama saya Selvia. Saya dari Kabupaten Indragiri Hulu. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan saya dari instansi Universitas Riau. Nah, teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and comment di channel YouTube saya, karena like dan subscribe kalian dapat membantu memenuhi tugas kuliah saya, yaitu mata kuliah ilmu lingkungan dan mitigasi bencana. Terima kasih. Kita lanjut ke materi pembahasan pencemaran air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan materi pencemaran air. Baik, di sini saya akan membahas tentang pencemaran air. Nah, sebelumnya air merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk menopang kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, apabila air tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan kerusakan maupun kehancuran bagi makhluk hidup. Nah, secara alami, sumber air merupakan kekayaan alam yang dapat diperbaharui dan mempunyai daya regenerasi mengikuti suatu daur ulang yang disebut daur hidrologi. Nah, jadi pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti sungai, danau, lautan, dan air tanah akibat dari aktivitas manusia gitu. Nah, danau, sungai, lautan, dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain mengalirkan air juga mengalirkan sedimen dan polutan. Berbagai macam fungsinya sangat membantu kehidupan manusia. Pemanfaatan terbesar danau, sungai, lautan, dan air tanah adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah. Bahkan sebenarnya berpotensi sebagai objek wisata, atau Kristianto 1995 berpendapat. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang dimaksud dengan pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air dan berubahnya tatanan atau komposisi air oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air menjadi tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Mendapatkan air yang sesuai standar tentulah tidaklah mudah. Karena air sudah banyak tercemar oleh bermacam-macam limbah dari hasil kegiatan rumah tangga, industri, maupun kegiatan lainnya. Karena kebutuhan makhluk hidup akan air sangat bervariasi, maka batas pencemaran untuk berbagai jenis air juga berbeda-beda. Nah, selanjutnya saya membahas tentang sumber pencemaran air. Nah,
Banyak penyebab sumber pencemaran air, tetapi secara umum dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, kontaminan langsung, dan yang kedua, kontaminan tidak langsung. Nah, sumber langsung meliputi effluent yang keluar dari industri, TPA sampah, rumah tangga, dan sebagainya. Nah, sumber yang tak langsung adalah kontaminan yang memasuki badan air dari tanah, air tanah, atau atmosfer berupa hujan. Pada dasarnya, sumber pencemaran air berasal dari industri, rumah tangga, atau pemukiman dan pertanian. Tanah dan air tanah mengandung sisa dari aktivitas pertanian, misalnya pupuk dan pestisida. Kontaminan dari atmosfer juga berasal dari aktivitas manusia, yaitu pencemaran udara yang menghasilkan hujan asam. Komponen pencemaran air sebagai contoh adalah pestisida yang biasa digunakan di pertanian, industri, atau rumah tangga, deterjen yang biasa digunakan di rumah tangga atau yang biasa digunakan pada alat-alat elektronik. Erat kaitannya dengan masalah indikator pencemaran air. Ternyata komponen pencemaran air turut menentukan bagaimana indikator tersebut terjadi. Nah, menurut Wardana 1995, komponen pencemaran air yang berasal dari industri, rumah tangga atau pemukiman, dan pertanian dapat dikelompokkan sebagai bahan buangan. Yang pertama, padat. Yang dimaksud bahan buangan padat adalah bahan buangan yang berbentuk padat, baik yang kasar atau yang halus, misalnya sampah. Buangan tersebut bila dibuang ke air menjadi pencemaran dan akan menimbulkan pelarutan, pengendapan, ataupun pembentukan koloidal. Apabila bahan buangan padat tersebut menimbulkan pelarutan, maka kepekatan atau berat jenis air akan naik. Kadang-kadang pelarutan ini disertai pula dengan perubahan air atau perubahan warna air. Air yang mengandung larutan pekat dan berwarna gelap akan mengurangi penetrasi sinar matahari ke dalam air, sehingga proses fotosintesis tanaman dalam air akan terganggu. Nah, jumlah oksigen terlarut dalam air akan menjadi berkurang, sehingga kehidupan organisme dalam air juga terganggu. Lalu yang kedua, organik dan olahan bahan makanan. Bahan buangan organik umumnya berupa limbah yang dapat membusuk atau terdegradasi oleh mikroorganisme, sehingga bila dibuang ke perairan akan menaikkan populasi mikroorganisme. Tidak tertutup kemungkinan dengan bertambahnya mikroorganisme dapat berkembang pula bakteri patogen yang berbahaya bagi manusia. Nah, demikian pula untuk buangan olahan bahan makanan yang sebenarnya adalah juga bahan buangan organik yang baunya lebih menyengat. Lalu yang ketiga ialah anorganik. Bahan buangan anorganik sukar didegradasi oleh mikroorganisme, umumnya adalah logam. Apabila masuk ke perairan, maka akan terjadi peningkatan jumlah ion logam di dalam air. Bahan buangan anorganik ini biasanya berasal dari limbah industri yang melibatkan penggunaan unsur-unsur logam seperti timbal, arsen, kadmium, air reksa atau merkuri, nikel, kalsium, magnesium, dan lain-lain. Lalu yang keempat yaitu cairan berminyak. Bahan buangan berminyak yang dibuang ke air lingkungan akan mengapung menutupi permukaan air. Jika bahan buangan minyak mengandung senyawa yang volatile, maka akan terjadi penguapan dan luas permukaan minyak yang menutupi permukaan air akan menyusut. Penyusutan minyak ini tergantung pada jenis minyak dan waktu. Lapisan minyak pada permukaan air dapat terdegradasi oleh mikroorganisme tertentu, tetapi membutuhkan waktu yang lama. Yang kelima, berupa panas.
Perubahan kecil pada temperatur air lingkungan bukan saja dapat menghalau ikan atau spesies lainnya, namun juga akan mempercepat proses biologis pada tumbuhan dan lain-lain. Lalu yang keenam, yaitu zat kimia. Bahan buangan zat kimia ini banyak ragamnya, tetapi dalam bahan pencemaran air ini ada sabun, yang sabun itu berupa deterjen, sampah, dan bahan pembersih lainnya. Lalu yang kedua, bahan pemberantas hama seperti insektisida atau pestisida. Lalu yang ketiga, zat warna kimia. Lalu yang keempat, zat radioaktif. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang dampak pencemaran air. Nah, dampak pencemaran air ini sangat luas, misalnya dapat meracuni air minum, meracuni makanan hewan, menjadi penyebab ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau, perusakan hutan akibat hujan asam, dan sebagainya. Di badan air, sungai, dan danau, nitrogen dan fosfat dari kegiatan pertanian telah menyebabkan pertumbuhan tanaman air yang di luar kendali yang disebut dengan eutrofikasi. Ada 4 dampak pencemaran air. Yang pertama, dampak terhadap kehidupan biota air. Nah, banyaknya zat pencemar pada air limbah akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air tersebut, sehingga akan mengakibatkan kehidupan dalam air yang membutuhkan oksigen terganggu serta mengurangi perkembangannya. Selain itu, kematian dapat pula disebabkan adanya zat beracun yang juga menyebabkan kerusakan pada tanaman dan tumbuhan air. Jadi, akibat matinya bakteri-bakteri, maka proses penjernihan air secara alamiah yang seharusnya terjadi pada air limbah juga terhambat gitu. Dengan air limbah menjadi sulit terurai. Panas dari industri juga akan membawa dampak bagi kematian organisme apabila air limbah tidak diinginkan dahulu gitu. Lalu dampak yang kedua yaitu dampak terhadap kualitas air tanah. Nah, pencemaran air tanah oleh tinja yang biasa diukur dengan vital coliform telah terjadi dalam skala yang luas. Hal ini telah dibuktikan oleh suatu survei sumur dangkal di Jakarta. Banyak penelitian yang mengindikasikan terjadinya pencemaran tersebut. Lalu dampak yang ketiga ya dampak terhadap kesehatan kita. Nah, peran air sebagai pembawa penyakit menular bermacam-macam, antara lain yang pertama, air sebagai media untuk hidup mikroba patogen. Lalu yang kedua, air sebagai sarang insekta penyebar penyakit. Ketiga, jumlah air yang tersedia tak cukup sehingga manusia bersangkutan tak dapat membersihkan diri. Lalu yang keempat, air sebagai media untuk hidup vektor dalam kategori waterborne diseases atau penyakit-penyakit yang dibawa oleh air yang masih banyak terdapat di daerah-daerah. Nah, penyakit-penyakit ini dapat menyebar bila mikroba penyebabnya dapat masuk ke dalam sumber air yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, sedangkan jenis mikroba yang dapat menyebar lewat air antara lain yaitu bakteri, protozoa, dan metazoa. Nah, jadi yang keempat dampaknya terhadap estetika lingkungan. Dengan semakin banyak ya zat yang organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut akan semakin tercemar, yang biasanya ditandai dengan bau yang menyengat di samping tumpukan yang dapat mengurangi estetika lingkungan. Nah, jadi masalah limbah minyak atau lemak juga dapat mengurangi estetika. Selain bau, limbah juga menyebabkan tempat sekitarnya menjadi licin. Sedangkan limbah deterjen atau sabun akan menyebabkan penumpukan busa yang sangat banyak. Ini pun dapat mengurangi estetika. Gitu. Nah, sebagai kita masyarakat lingkungan, cara penanggulangan pencemaran air ini atau pengendaliannya telah diatur oleh
melalui peraturan pemerintah ya nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air. Secara umum hal ini meliputi pencemaran baik oleh instansi ataupun non-instansi. Salah satu upaya serius yang telah dilakukan pemerintah dalam pengendalian pencemaran air adalah melalui program Kali Bersih atau Prokasi. Lalu, program ini merupakan upaya untuk menurunkan beban limbah cair khususnya berasal dari kegiatan usaha skala menengah dan besar, serta dilakukan secara bertahap untuk mengendalikan beban pencemaran dari sumber-sumber lainnya. Nah, program ini juga berusaha untuk menata permukiman di bantaran sungai dengan melibatkan masyarakat setempat. Pada prinsipnya ada dua. Yang pertama, usaha menanggulangi pencemaran, yaitu penanggulangan secara non teknis dan secara teknis. Penanggulangan secara non teknis yaitu suatu usaha untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan peraturan perundangan yang dapat merencanakan, mengatur dan mengawasi segala macam bentuk kegiatan industri dan teknologi sehingga tidak terjadi pencemaran. Peraturan perundangan ini hendaknya dapat memberikan gambaran secara jelas tentang kegiatan industri yang akan dilaksanakan, misalnya meliputi AMDAL, pengaturan dan pengawasan kegiatan, dan menanamkan perilaku disiplin. Sedangkan penanggulangan secara teknis bersumber pada perlakuan industri terhadap pelakuan buangannya, misalnya dengan mengubah proses, mengelola limbah, atau menambah alat bantu yang dapat mengurangi pencemaran. Lalu yang kedua, objek nyatanya. Saya perlihatkan objek nyatanya sebagai berikut. Nah, teman-teman, di sini saya akan langsung ke objek nyatanya, yaitu tentang pencemaran air, yaitu pencemaran air di sungai. Di sini kita bisa lihat, saya lagi berada di jembatan. Di sini terdapat berbagai sampah-sampah bekas minuman, makanan, dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman, saya akan coba lihatkan pencemaran air ini, yaitu berupa sampah-sampah yang berserakan di sungai. Nah, di sini teman-teman bisa kita lihat ini adalah sampah yang dibuang ke sungai, yaitu sampah-sampah organik, sampah-sampah bahan rumah tangga, yaitu misalnya itu ada telur, cangkang telur, terus ada deterjen dan sebagainya. Lalu teman-teman, di sana kita bisa lihat ada juga sekantong plastik. Nah, kantong plastik itu berisi sampah-sampah yang dibuang ke sungai. Nah, teman-teman, ini aluran perairannya. Bisa kita lihat di sini ada batang-batang pohon sawit yang telah memasuki area perairan sehingga menutupi area perairan. Nah, di sana teman-teman bisa kita lihat itu adalah sampah-sampah yang berserakan, terus menyebabkan pencemaran air. Ini sangat tidak patut ditiru ya teman-teman. Ini dapat merusak lingkungan, terutama itu lingkungan perairan. Nanti takutnya ikan-ikan tidak dapat dengan seimbang hidupnya gitu. Nah, kita sebagai masyarakat kita harus menjaga lingkungan kita agar lingkungan kita ini tetap sehat dan bersih. Maka lingkungan yang sehat dan bersih, masyarakatnya akan ikut sehat dan juga bersih. Itu tergantung dari kita sendiri. Jagalah kebersihan, lestarikan lingkungan kita. Terima kasih.